Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Akhi, ukhti fillah, rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Pepatah mengatakan at-ta'limu fis sighar kan-naqshi 'alal hajar. Ngajarin anak dari kecil itu seperti menulis di batu, kata pepatah begitu. Tapi memang begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah para sahabat, dan itu para ulama. Mereka, banyak dari mereka itu memang sudah mempelajari Islam ini, Al-Quran, sejak mereka dari kecil. Rasulullah SAW banyak mengajarkan para sahabat-sahabat itu sejak mereka dari kecil. Ayat-ayat Al-Quran juga banyak mengindikasikan, memberikan makna yang seperti itu. Seperti pada surat At-Tahrim, wa'mur ahlaka, pada surat Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga di sini banyak ditafsirkan oleh para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan yang lain adalah anak-anakmu. Kemudian pada ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu salat dan kamu sabar. Suruh anakmu salat artinya kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Suruhlah anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Begitulah para jemaah Al-Quran, Rasulullah SAW, para sahabat menanamkan sejak dini pada anak-anak mereka Al-Quran. Kemudian mengajarkan kepada mereka sejak dini tentang tauhid, tentang Islam yang benar. Cobalah lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai ghulam, anak kecil, ghulam, saya ajarkan kepada kamu beberapa pelajaran-pelajaran penting. Lalu Rasulullah SAW mengajarkannya. Kata al-ghulam diartikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya adalah kira-kira anak usia di bawah 10 tahun. Begitulah usia emas istilah orang zaman sekarang. Yaitu pada usia emas ini benar-benar ditanamkan kepada mereka emas dan mutiara. Apa itu Al-Quran? Sebaik-baik materi yang tertanam di benak seorang anak tentu adalah Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yada'u biha akharin. Allah akan mengangkat derajat banyak orang disebabkan karena Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkan mereka karena Al-Quran. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita mulia di sisi Allah dan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dunia pun manusia akan menghargainya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Menanamkan tauhid. Abdullah ibnu Abbas yang umur di bawah tadi ditanamkan tauhid. Ihfazillaha yahfadka. Jaga Allah, nanti Allah akan menjaga kalian. Begitulah para jamaah Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan para ulama. Kembali kepada para ulama, lihatlah para ulama mereka. Mereka menjadi ulama karena memang sejak dari kecil-kecil memang sudah ditanamkan. Bahkan mereka sudah mampu menghafal Al-Quran sejak dini. Menghafal hadis mereka sejak dini. Inilah profil mereka, ulama-ulama besar kita semuanya. Tapi coba sekarang anak-anak kita tanamkan sejak dini permainan game. Nah, ini yang sekarang terjadi. Kecil-kecil, bahkan anak bayi umur 3 tahun, 4 tahun sudah pinter mainan game. Bahkan bapaknya sendiri nggak ngerti mainan itu, bahkan bapaknya diajarin main game sama anaknya yang umur 3 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah musibah. Bahkan anak-anak kecil SD pun sudah berani mengucapkan kata-kata yang kotor dan sangat-sangat jorok. Itu biasa terucap dari tutur kata anak-anak kecil. Ini musibah besar jamaah. Ya, orang tua di zaman sekarang hanya cukup merasa memberikan sandang, pangan, papan kepada anak dan merasa tanggung jawab dia sudah cukup.
ya, sudah dipenuhi makannya, pakaiannya, bahkan minta beli sepeda dikasih, yang dewasa dikasih motor, merasa cukup sudah tanggung jawab orang tua karena saya adalah memberikan materi. Sungguh kalau memang cuman ini, Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Binatang pun akan sama. Bahkan binatang lebih baik kalau memang keinginan kita, dorongan kita semua itu hanya sekedar pemenuhan perut dan duniawi saja. Ini adalah nasihat buat saya pribadi. Marilah anak-anak kita ini ditanam semuanya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan tauhid sejak dini. Kalau kita sebagai orang tua tak mampu, banyak sekarang sekolah-sekolahan, pesantren-pesantren yang siap membantu orang tua untuk menanamkan Al-Quran, menanamkan tauhid pada diri anak-anak kita. Saudara-saudara kita, ustadz-ustadz, teman-teman kita yang di pesantren Al-Yaqut ini, yang di daerah Brebes, siap membantu ayah bunda semua untuk menanamkan Al-Quran, menanamkan tauhid, mengajarkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, akhlak mulia kepada diri anak-anak kita. Kita berterima kasih kepada teman-teman kita di Al-Yaqut yang memberikan fasilitas pembelajaran itu buat keluarga-keluarga muslim yang ada di sekitar Brebes dan sekitarnya. Barakallahu fiik, semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan emas yang disediakan oleh saudara-saudara kita dan ustadz-ustadz kita yang di Al-Yaqut. Sebagai orang tua, manfaatkan kesempatan emas ini untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa mengenyam pembelajaran din, Quran dan hadis di pesantren seperti Al-Yaqut. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.